Usai sudah pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur di KPU DKI Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2024. Ketiga pasangan calon yang resmi mendaftar ialah pasangan Ridwan Kamil Suswono, Pramono Anung Rano Karno, serta Dharma Kun. Sebuah sektor menanti siapa yang akan menjadi pemimpin sejati yang mampu menghadirkan solusi nyata. Harapan kecil rakyat Jakarta tentunya ingin diberikan hasil yang baik dan tentunya kesejahteraan. DKI Jakarta memiliki polemik-polemik yang bergelombang di setiap saatnya. Apalagi singgasana gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tidak ada dan kosong. Lantas bagaimana? Apakah masyarakat bisa memberikan dan memastikan bagaimana pemimpin nanti yang akan menduduki di posisi tersebut? Pendidikan, ekonomi, fasilitas, kebutuhan DKI Jakarta sedang di dalam posisi tersebut. Bagaimana menurut masyarakat, warga, dan rakyat DKI Jakarta? Mari ikuti terus. Keluhan saya pada saat ini melihat bagaimana pemerintah ini sebenarnya sudah berusaha untuk bikin ini bagus ya. Tapi kenyataannya ya lagi-lagi hancur. Nah, itu kasihan gitu loh. Maksudnya maunya pemerintah itu jangan hanya membangun tapi juga harus juga pemeliharaannya dijaga gitu. Supaya nggak dikotori sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kasihan Jakarta. Oh iya, untuk saat ini memang di sektor tenaga kerjaan, di mana kan memang sekarang banyak tuh ya pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaannya dan sebagainya macamnya kan. Dan juga ya terkait kestabilan politik yang berpengaruh terhadap banyak hal, terutama ya kebutuhan bahan pokok yang tidak stabil, terutama ya saya bergerak di bidang pertanian, melihat isu-isu di lapangan itu seperti mereka panen seperti tomat, mereka tidak dijual karena harganya jatuh, akhirnya mereka buang seperti itu kan. Jadi ya itulah banyak hal seperti itu. Ya susah gitu, agak susah. Kadang-kadang kan kita di pinggir jalan nggak bisa jualan gitu kan. Tetap kita cuma di sini doang gitu, nggak ada buat nyewa kios, nggak ada modal gitu. Harus biaya gede lagi. Calon gubernur maunya ini dari hati saya, maunya yang takut akan Tuhan. Hanya itu aja. Takut akan Tuhan. Supaya dia betul-betul berurusan dengan yang di atas. Jadi apa yang dikerjakan itu nanti dia akan selalu yang di atas urusannya gitu. Tentunya berpihak kepada rakyat kecil, kepada kalangan menengah ke bawah seperti itu. Jadi menyediakan segala macam kebutuhan yang fundamental bagi masyarakat ya, seperti kestabilan harga barang pokok, transportasi yang ramah dan sebagainya seperti itu. Peduli ke masyarakat kecil itu aja. Saya berharap pemimpin kita nanti ya carilah karena saya lihat di Indonesia lah ya, pada umumnya pendidikannya kurang ya. Yang saya lihat sih itu ya, taraf pendidikannya kurang. Jadi saya berharap sih diperbanyaklah orang-orang yang mau mengajar yang gratis ya. Maksudnya kan banyak juga ya seperti orang-orang yang tidak beruntung, supaya mereka juga mengecap pendidikan. Walaupun ya mungkin hanya bisa baca A, B, C, tapi itu dasarnya saya pikir ya gitu loh. Supaya pemerintah lebih mengaktifkan, memperbanyak dan mencari orang-orang yang seperti yang tidak beruntung, orang tuanya tidak ada atau mungkin tidak punya pendidikan, ya tolonglah dicari orang-orang itu supaya kita bisa sama-sama bisa membaca, bisa sama-sama bisa merasakan gitu loh. Bagaimana supaya kita bisa nantinya itu apa A, B, itu karena nggak bisa baca dilarang duduk, dia nggak bisa karena dia nggak banyak duduk dia di situ, kasihan. Jadi ya tolonglah pemerintah nanti, untuk gubernur nanti tolonglah perhatikan, karena kayak saya lihat intinya kalau pendidikan itu sudah merata
pasti cara berpikir kita pun sudah akan semakin baik. Ya mungkin kalau di tempat-tempat disediain kantin terus dimasukin ke pedagang-pedagang yang dekat ke kantoran itu dikasih tempat-tempat gitu. Kebetulan juga nanti ya momennya tanggal 5 September ya, kita akan bertanding melawan tuan rumah Arab Saudi, yang mudah-mudahan dengan momennya seperti ini ya masyarakat bisa bersatu gitu. Apalagi sih yang bisa mempersatukan rakyat Indonesia selain sepak bola kan, di tengah ricuhnya politik seperti itu. Jadi mudah-mudahan sepak bola kita bangkit dan berpengaruh terhadap masyarakat juga. Saya jadi pikir warga DKI Jakarta pastinya menunggu waktu yang tepat. Siapa yang akan duduk di singgasana Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dan pantas untuk menduduki jabatan tersebut. Karena memang yang dirasakan oleh rakyat DKI Jakarta adalah minta tolong, perubahan, dan perbaikan. Kita sama-sama menyaksikan, bukan? Kita lihat bagaimana yang akan menduduki singgasana Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Itu saja dari saya Gaita Rojas, Devlin mengabarkan. Sampai jumpa.